Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilal mu'allif hadzal kitab al-imam Muhammad bin Malik nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu aw mashubu alkal aqabah. Fa innaha karena saungkeun lafat al aqabah fil asli ing dalam asal maknanya kullu tariqin pada saban-saban jalan so'idin senai senanjak fil jabali ing dalam gunung ya syukuh semelarat sulukuhu ponapa ajalanin tariq Sumakhtussah mengko kare-kare khususake penapa lafat penapa aqabah bi aqabati mina kalaban jalan sebadan yang tanah Mina. Wa kal Madinah tihban akati lafat al Madinah galabat semenang penapa al Madinah ala Madinatir Rasul atas kotanah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu intuna diautudif fatakulu maka ngocak saya sampian fatakul maka ada bu sampian ya Madinatu he Madinatur Rasul wa hadhihi Madinatur Rasul wa hadhihi tining panika Madinatur Rasul panika kota Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kotan hadif kakaulihi makati dabun orang Arab hadza ayyukun hadza tining panika perkara atau begini hadza tining panika bintang ayyukun panika bintang ayyukun panika bintang tolian hale keluar hale muncul wal aslu tining tarkib asal atau tining makna asal gini wal ayyuku tining tarkib asal al ayyuku panika al ayyuku ada alnya ya. Wal aslu tining tarkib asal al ayyuku panika al ayyuku wa huwa tining al ayyuk ismun panika nyamah likulli aikin keandi saban-saban bintang. Sumagalaba maka kare-kare menang panapa al ayyuk ala najmin atas makna bintang kabirin seraja qaribin sesemak minas suraya dari bintang suraya. Waddabaroni ban bintang waddabaroni mutawassitun bainahuma. Waddabaronu ini bintang dabaron tining bintang dabaron mutawassitun panika nengan-nengain bainahuma sisi sebentar inna dabaraya tubusurai wal ayyuku qaribin minas suraya wad dabaron mutawassitun bainahuma. Oh begini ini salah tarkib barusan. Saya mulai dari Sumagalaba, saya ulang dari Sumagalaba. Sumagalaba maka kare-kare menang penapa al ayyuk ala najmin atas makna bintang kabirin seraja qaribin sesemak minas suraya
dari bintang Suraya, wa Dabarani dan bintang Ad-Dabaran. Ataf Ad-Dabaran bukan mubtada ya. Minas Suraya dari bintang Suraya, wa Dabarani dan bintang Ad-Dabaran. Mutawassitun artinya nengan-nengain bainahuma iantarna As-Suraya wa Dabaran. Qalu adabu pecerah orang Arab inna Dabarana saungkeuna bintang Dabaron yakhtubu panika ngelamar punapa bintang Dabaron As-Suraya daka bintang Suraya wal ayyukuh tining bintang al ayyuk ya'ukuhu panika ngalang-ngalangin punapa al ayyuk hudaka Dabaron wa ba'dul alami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nukila. Ini masih dalam pembahasan isim alam. Isim alam apa? Al ya. Ada tuh ta'rif al yang memakrifatkan atau dengan nama lain al ta'rif. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nukila. Sebagian isim alam itu ada yang dimasuki oleh al dengan tujuan untuk ngelirik makna seekandi dari seekandi lafadz asal. Sebagian isim alam itu dimasuki al dengan tujuan untuk ngelirik maknanya lafadz yang mana isim alam tersebut ditukil dari lafadz itu. Jadi ini termasuk alam mangkul ya, termasuk dari alam mangkul. Ada alam mangkul itu berarti sebelumnya sudah ada pemakaian. Ada alam mangkul dipindah dari makna lafadz lain, alam mangkul namanya. Kemudian alam ini dikasih al dengan tujuan untuk ngelirik makna asal yang mana alam tersebut ditukil dari makna itu. Tak kasih contoh begini ya. Ada namanya fadlun. Namanya memang fadl. Nama ini alam mangkul karena sebelum dijadikan nama sudah dipakai untuk masdar yang bermakna keutamaan. Ada nama orang namanya Fadl. Kemudian Fadl ini diberi al, dikasih al-fadl, al-fadlu. Dengan tujuan apa diberi al tersebut? Dengan tujuan untuk ngelirik makna yang mana Fadl itu diambil dari masdar fadl yang bermakna utama. Fadl itu makna aslinya kan utama. Kemudian dijadikan nama orang Fadlun, maknanya adalah orang yang bermakna fadl, bukan bermakna utama lagi. Karena sudah jadi nama. Ja'a Fadlun, ja'a datang Fadlun beserta orang yang saya nama Fadl. Fadl ini ditukil dari masdar yang bermakna utama. Nah, sekarang Fadl yang sudah jadi nama itu diberi al-fadlu, orang yang bermakna fadl dengan tujuan untuk ngelirik makna lafadz yang mana alam tersebut ditukil dari lafadz itu. Jadi fadlun, ja'a fadlun, kemudian dikasih ja'al fadlu. Lalu kalau dikasih al tujuannya apa? Tujuannya biar orang yang bermakna fadl ini memiliki keutamaan. Karena makna fadlun sebelum dijadikan nama orang tersebut, maknanya sendiri adalah keutamaan. Berarti nama tersebut dikasih al tujuannya lilam hima qadika na'anhu nukila. Untuk ngelirik makna asal atau makna lafadz yang asli sebelum dijadikan nama. Ada orang namanya Hasanun. Ja'a Hasanun, ja'a datang Hasanun beserta orang yang saya nama Hasan. Padahal Hasan ini maknanya mana aslinya itu kan bagus. Kemudian alam tersebut dikasih al tujuannya untuk ngelirik makna aslinya sebelum dijadikan nama. Ja'al Hasan, ja'a datang al Hasan beserta orang yang saya nama Hasan. Tujuan dikasih al untuk ngelirik makna yang pertama. Agar orang itu betul-betul memiliki kebagusan, kebaikan. Itu namanya untuk ngelirik makna yang pertama. Sehingga disebut, sehingga diberi al-hasan. Itu ya. Qauluhu ma qad kana ka ba'dil a'lam al-manqula mimma yasluhu liqabuli al.
Seperti sebagian-sebagian isim alam yang dipindah dari mana lain. Isim alam tersebut mimma yasluhu liqabuli al. Adalah lafaz-lafaz yang memang bisa diberi al. Karena memang ada isim alam itu tidak bisa diberi al, ada yang bisa diberi al. Yang diberi al ini tujuannya macam-macam. Ada yang itu seperti yang di depan itu. Ada yang lilam hima ketika anhu nukila. Qaulu kal fadli wal harisi wal nu'mani. Kal fadli nadhran ila annahu innama summiya bihi littafa'uli annahu ya'ishu dha fadlin. Tujuan fadl tujuan fadl dibuat nama kemudian diberi al itu tafaulan karena ngamrih ketularan. Biar ketularan makna aslinya sebelum dijadikan nama. Ketularan supaya apa? Ketularan supaya annahu ya'ishu dha fadlin, supaya dia betul-betul bisa hidup dalam keadaan dha fadlin, memiliki keutamaan. Itu ya tujuan dikasih al itu. Qaulu wal harisi nadhran ila annahu innama summiya bihi littafa'uli annahu ya'ishu wa yahrasu. Ada orang namanya Haris kemudian dikasih al. Kenapa kok dikasih al? Ya biar memiliki makna asli dari lafaz al haris sebelum dijadikan nama. Apa al haris itu? Nandur, orang yang nanam. Jadi dia itu orang yang bernama Haris itu biar memiliki sawah lah istilahnya. biar dia bisa jadi orang kaya, memiliki sawah dan nanam. Sehingga dikasih nama Al Haris, ada alnya. Al yang untuk lilam hima ketika anhu nukila. Ada yang itu al namanya al lilam hima ketika anhu nukila. La al ini fadzikruha wa hazfuhu siyani. Penyebutan al ini atau tidak disebutkan itu siyani sama-sama tidak memberikan kemakrifatan. Tidak bisa sama-sama tidak bisa memberikan pengaruh makrifat. Artinya dikasih al yang model lilam hima ketika anhu nukila ini baik diberi al ataupun tidak diberi al yang ini ya maksudnya. Al yang lilam hima ketika anhu nukila ini itu sama saja, tidak ada pengaruh kemakrifatan. Karena namanya isim alam itu sudah makrifat sebelum kemasukan al. Sebelum kemasukan al haris itu harisun misalnya sudah makrifat. Kalau dikasih al untuk memarifatkan apa tidak? Bukan untuk memarifatkan. Untuk apa? Lilam hima qad kana anhu nakila, itu yang tujuan itu. Qaulu siyani fi adami ifadati ta'rif, sama-sama tidak bisa mempengaruhi kemarifatan. Fa dzikrudha wa hadfuhu siyani. Wa qad yasiru alaman bil ghalabah mudafun aw mashubu al kal aqabah. Wa qad yasiru alaman mudafun aw mashubu al. Terkadang ada isim dimudhafkan itu menjadi isim alam. Maksudnya gimana? Ada wa qad yasiru alaman bil ghalabah. Ada isim yang dimudhafkan atau isim yang dimasuk oleh al itu bisa menjadi isim alam, bisa menjadi nama bil ghalabah karena sudah saking biasanya. Ghalabah dengan lindih biasa atau saking kaprahnya atau saking masyhurnya. Mudhaf kemudian saking masyhurnya sampai menjadi nama tertentu, nama sesuatu yang tertentu. Gara-gara dimudhafkan. Saya kasih contoh begini ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu kan putranya banyak, putra-putrinya banyak. Umar bin Khattab itu. Tapi ketika disebutkan kata-kata Ibnu Umar, putra Sayyidina Umar, Ibnu Umar misalnya. Maka ini sudah menjadi salah satu nama di antara beberapa putra Nabi, yaitu Abdullah bin Umar. Yang dimaksud adalah Ibnu Umar itu pasti langsung tertuju pada Abdullah bin Umar. Padahal kalau kita melihat makna, Ibnu Umar itu kan putra Sayyidina Umar. Siapa putra Sayyidina Umar? Kan banyak. Tidak bisa seperti itu. Karena saking kaprahnya, karena saking kelabahnya, karena saking masyhurnya, karena saking biasanya. Ketika disebutkan kata-kata Ibnu Umar, maka hanya tertentu pada
putra Sayyidina Umar yang bernama Abdullah bin Umar. Kalau secara lafaz memang banyak sih namanya putra Umar, banyak. Tapi ketika dimutlakan Ibnu Umar, itu maksudnya adalah Abdullah bin Umar. Ini yang disebut modhof bisa menjadi isim alam bil galabah karena saking kaprai, karena saking biasanya. Sudah masyhur ketika Ibnu Umar berarti adalah Abdullah bin Umar. Itu namanya alam bil galabah. Modhof alam modhof bil galabah. Ada lagi mashubu al. Ada lafaz gara-gara kemasukan al kemudian menjadi nama-nama tertentu. Saking kaprai, karena saking biasanya. Ketika ada lafaz dimasuki al menjadi isim alam. Isim alam bil galabah namanya, saking kapranya. Seperti kata-kata Madinatun. Madinatun itu sendiri maknanya kan kota. Tapi ketika jadi al-Madinah dikasih ketika diberi al-Madinah itu maka yang dimaksud adalah Madinatul Rasul. Kota Madinah sana yang di Arab Saudi. Ketika disebutkan bersama dengan al-Madinah sudah menjadi nama untuk tempat tertentu. Tidak bisa lihat maknanya ini kota mana saja berarti, bukan begitu. Ada lafaz gara-gara kemasukan al kemudian menjadi nama-nama tertentu bila galabah karena saking kapal. Qauluhu bil galabah wa yakuna lil ismi umumun bihasabi wad'ihi fa ya'ridu lahu wa ya'rudu lahu al khususu fi istimalihi. Yang dimaksud galabah itu isim itu memiliki dua sisi umum dan sisi khusus. Sisi umumnya itu karena melihat maknanya itu sendiri pastinya umum ya. Ketika Ibnu Umar itu kan kalau dilihat dari maknanya biasa biwatihi maka ini umum. Bukan tertuju pada Abdullah bin Umar kalau seperti itu. Tapi kemudian faya'rudullahu al-khususu kemudian terjadilah kekhususan yang awalnya umum. Apa khususnya? Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar. Terjadi kekhususan. Awalnya umum. Lalu terjadinya kekhususan ini bil galabah karena saking kapraya, saking biasanya. Abdullah bin Umar. Ibnu Umar ini maksud. Qaulu mudhafun ka Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud. Ini Abdullah semua namanya. Ibnu Abbas berarti tertuju pada Abdullah bin Abbas. Padahal putranya Sayyidina Abbas bukan hanya Abdullah. Putranya Abdullah bin Abbas bukan hanya Abbas saja. Putranya Sayyidina Abbas bukan hanya Abdullah saja. Tambah ngelantur. Untuk Ibnu Mas'udin, ketika disebutkan Ibnu Mas'ud maka tertuju pada Abdullah bin Mas'ud sekalipun putranya Sayyidina Mas'ud itu juga banyak. Fa innahu ghalaba 'alal abadilati. Sesungguhnya yang tiga ini mulai dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud itu ghalaba 'alal abadilati. Itu kaprah digunakan untuk beberapa orang yang bernama Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Amr bin As. Itu bila ghalaba semua. Ketika disebutkan Ibnu Abbas, berarti Abdullah bin Abbas. Fa innahu ghalaba 'alal abadilati hatta sara alaman sehingga menjadi isim alam saking khususnya alaihim duna ikhwatihim. Tidak pada saudara-saudara mereka. Saudaranya Abdullah bin Abbas itu tidak disebutkan Ibnu Abbas sekalipun putra Abbas. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu sangat identik dengan mana perempuan dengan Ibnu Abbas sangat identik dengan Abdullah bin Abbas. Duna ikhwatihim saudara-saudaranya tidak disebutkan Ibnu Abbas. Tidak dipanggil dengan nama Ibnu Abbas. Karena yang dipanggil dengan nama Ibnu Abbas itu hanya Abdullah bin Abbas saja. Qalu au mashubu al kal aqabah seperti al-lafaz al-aqabah. Al-aqabah.
Ini juga menjadi isim alam disebabkan galabah. Karena aqabah itu maknanya sendiri adalah kullu tariqin sha'idin. Setiap naik yang nanjak di gunung, tanjakan-tanjakan di gunung namanya aqabah makna aslinya. Tanjakan-tanjakan di gunung yang sulit untuk dilalui. Kemudian sumakhtus bi aqabati minan, kemudian lafaz aqabah itu dikhususkan untuk aqabah yang ada di tanah Mina, bukan tanjakannya, tapi aqabah yang ada. Awalnya ketika aqabatun maka isim nakirah maknanya itu ya kullu tariqin sha'idin fil jabal. Itu ya. Tapi ketika al-aqabah maka tertuju pada tanjakan-tanjakan yang ada di gunung, namanya aqabah. Ya. Wa qad yasiru sudah wa hadfa alzi intuna di autodif aujib wa fi ghairi ma hadi. Membuang al yang ini, membuang al yang barusan ini, yang al bil aqabah itu bil ghalabah, yang al bil ghalabah, membuang al seperti itu zi intuna di autodif ketika dijadikan munada atau dijadikan atau dimudhafkan, maka aujib wajib dibuang. Al ini, al yang yasiru alam bil ghalabah ini, itu apabila dimudhafkan maka dibuang atau dijadikan munada, dibuang. Awalnya ada alnya. Al apa? Al yang lil ghalabah itu. Al yang lil ghalabah itu. Al yang untuk lil ghalabah itu ketika dimudhafkan atau dijadikan munada dibuang. Contoh, kalau induna di autodif fatakulu ya Madinatuh, kota Madinahnya Rasul. Kok ada mana Rasulnya, dari mana? Dari al yang dibuang. Al awalnya itu kan tadi al Madinah. Al-lil ghalabah. Al-lil ghalabah ketika dimudhafkan atau dijadikan munada harus dibuang munadanya. Wa hadhihi Madinatur Rasul, ini yang dimudhafkan. Jadi semalam juga. Wa hadfa alzi itu nanti aujib wa fi ghairihi ma kata nanti dibuang tadi ya. Tapi kalau yang selain ini wa fi ghairihi ma qatan hadif, selain al yang ini, ya Allah, membuang al selain al yang ini, selain al yang lil ghalabah ketika dibuang itu jarang, qatan hadif. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini. Al yang selain untuk lil ghalabah ketika masuk ke isim itu qatan hadif, terkadang buang, terkadang enggak, terkadang dibuang. Au mashubu al kal aqabah. Jadi begini, fi ghairihi ma ini. Sama naik lagi. Wa fi ghairihi ma qatan hadif wa fi tining ghalabah. Wa fi ghairihi ma bantining ghalabah untuk selain mudhaf dan munada. Wa fi ghairihi ma bantining al ghalabah indalum laina munada atau mudhaf qatan hadif terkadang dibuang. Munada alil ghalabah kalau masuk ke isim itu wajib dibuang alnya. Alil ghalabah ketika alil ghalabah ketika masuk ke isim dan menjadi munada harus dibuang. Atau ketika dimudhafkan juga wajib dibuang. Al apa? Al yang lil ghalabah itu. Hadhihi Madinatur Rasul. Qaulu qatan hadif ka qaulihim
koton hadif. Kalau selain yang munada ataupun mudhof itu terkadang dibuang, berarti ada yang tidak dibuang, ada yang dibuang. Kalau koton hadif kaqaulihim seperti benar yang Arab, hadza ayukun tolian. Ini bintang ayuk sudah terbit. Hadza ayukun tolian. Ini bintang ayuknya sudah terbit. Wal aslu al ayyuku. Wa huwa ismun likulli aifin. Ayuk itu adalah nama sebagian bintang. Ada bintang di antara sekian banyak bintang itu ada bintang yang namanya ayuk. Semua bintang itu. Kemudian summaghalla ala najmin kabirin, kemudian yang awalnya bermakna semua bintang sekarang bermakna najmin kabirin, bintang besar yang dekat sama bintang Suraya dan bintang Tabaron. Artinya bintang ayuk itu tengah-tengah di antara gunung, tengah-tengah di antara Suraya dan Tabaron. Qalu inna Tabaronah yaktubu Suraya wal ayuku ya'ukuhu. Ini ketika terjadi penyempitan lafaz ya. Inna Tabaron, sesungguhnya bintang Tabaron. Mana? Wa Tabaron mutawasitun. Qalu inna Tabarona yaktubu Suraya. Bintang Tabaron ingin melamar bintang Suraya, tapi wal ayuku ya'ukuhu, tapi ada penghalang, ada orang ketiga, itu ayuk ya. Berarti ayuk ini ketika dimasuki oleh al maka boleh dibuang, wajib dibuang. Wal alzi intunadi autudif, wajib dibuang ketika dijadikan munada atau dimudhof. Ini contohnya inna Tabaron yaktubu Suraya wal ayuk. Tabaron itu memisah antara Suraya, ya Allah. Tabaron dengan Suraya itu dipisah oleh keadaan. Wal ayuku ya'ukuhu. Sedangkan itu menunda. Sedekahnya itu ditunda. Al-ibtida'u wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.